Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita macam nikmat, baik nikmat iman maupun Islam, serta mengumpulkan kita pada hari ini untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada umat-umatnya. Semoga kita termasuk salah satu umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hari ini saya Fauzan Hanif izin membawa acara. Yang pertama, hormat ya, yang saya hormati kepada ibu kepala sekolah, Ibu Supeni MPD, kepada ibu dan bapak wakil kepala sekolah, kepada ibu dan bapak wali kelas, serta siswa dan siswi yang saya sayangi. Ada acara selanjutnya yaitu mendengarkan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Nur Rahman Arif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Shadaqallahul azim. Arif yang telah membacakan, semoga yang mendengarkan dan yang membaca sama-sama mendapatkan pahala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari pembina Rohis, yaitu Bapak Hasan Basri. Kepada beliau saya persilahkan. Kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Supeni MPD telah memberikan sambutan dan nasihatnya. Sekarang sebelum kita masuk ke acara inti nih, enaknya kita jargon dulu nih. Kalau misalnya saya bilang masih, jawabnya masih di sini. Habis itu takbir ya. Saya mulai ya. Yang pertama, masih di sini. Takbir. Allahu Akbar. Nah, gitu cakep ya. Jadi masih ini tuh singkatan dari Maulid saat pandemi, sesuai dari waktu kita nih melaksanakan acaranya sampai melaksanakan hari memperingatinya gitu. Jadi sesuai acara kita nih, yaitu talk show memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertema akhlak Rasulullah kepada orang tua, guru, teman, dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tepat 1449 tahun yang lalu baginda Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan. Setiap tahunnya kita diingatkan bagaimana bahagianya, bagaimana euforianya ketika diingatkan atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW yang sebagai role model seluruh alam semesta. Baik, untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang akhlak Nabi Muhammad SAW terhadap orang tua, guru, teman, dan lingkungan sekitar. Saya akan perkenalkan narasumber serta guru kita dan siswa-siswi SMA Negeri 8 Depok. Saya saat ini yang sudah hadir, alhamdulillah sudah bergabung bersama kami siswa-siswi SMA Negeri 8 Depok. Yang pertama dengan Nur Rahman Arif dari kelas 11 IPA 5. Assalamualaikum Arif. Kaila Giri Fitriani dari 11 IPA 3. Assalamualaikum Kaila.
Dan selanjutnya Kanaya Miftahul Admin dari 11 IPA 10 IPS 4. Assalamualaikum admin. Dan selanjutnya di sini ada narasumber kita, yaitu yang pertama dengan Bapak Hasan Basri SPDI MM. Assalamualaikum Bapak Hasan. Dan yang selanjutnya pembicara kedua yaitu Bapak Muhammad Nasrul SPDI. Assalamualaikum Bapak Nasrul. Yang pertama saya akan diawali dengan Saudara Arif. Bagaimana menurut Arif sendiri akhlak atau sikap remaja seusia Arif sendiri terhadap orang tua maupun guru, yang kita ketahui bahwasanya di lingkungan sekolah aja jika memang berpapasan atau melihat guru itu hanya lewat saja, seperti tidak ada guru atau orang tua. Nah, itu kan salah satu contoh kecilnya. Menurut pendapat saya, mengapa anak atau susah untuk disuruh atau bagaimana? Itu tergantung anaknya sendiri dalam keadaan apa. Dan anak itu bisa atau tidak melakukan kegiatan tersebut. Jadi bukannya anaknya itu tidak sopan atau menolak dengan tegas. Jadi anaknya itu merasa itu dia tidak bisa dalam keadaan tersebut. Jadi anak tersebut itu jadi mengeluarkan kata-kata yang mungkin yang mudah terucap oleh bibirnya, seperti gak mau ah, susah ah, atau jauh. Atau terkadang juga anak menjawabnya dengan kata-kata tegas, seperti apa sih kan jauh, gak mau ah. Nah seperti itu. Kalau sopan santun terhadap guru, kalau menurut saya anak itu kayak kurang percaya diri gitu pas lagi ketemu dengan guru, atau grogi. Bisa jadi anak itu malu dengan teman-temannya, atau bisa tidak mampu untuk berjabat langsung oleh guru tersebut. Jadinya anak itu mendingan menghindar saja. Dari yang sudah disampaikan Arif di sini menarik. Jadi sebenarnya bukan mau ngomong ahnya gitu ya, cuman kayak mudah terucap gitu. Jadi tanpa disadari ya keluarlah kata-kata itu. Sehingga sebenarnya mau bilang ya mah jauh. Nah, itu udah ngomongin hal lagi nih, ya kan? Misalnya atau mah aku pengen belajar dulu, atau aku capek deh mah gitu. Coba nanti kalau aku udah bangun tidur boleh gitu kan. Aku bantuin gitu ya. Ini menarik. Jadi sebenarnya berarti dari versi anak sendiri bukan karena dia mau melawan dan lain sebagainya, tapi lebih dalam keadaan tidak baik-baik aja mungkin ya, kayak gitu ya keadaan anaknya. Makanya di sini kalau kata psikologi itu anak itu harus dibuat bahagia dulu dari awal, dari kecil tuh harus dibuat bahagia perasaannya, sehingga ketika orang tua minta tolong itu mau-mau aja gitu kan. Terus yang kedua, bukan versi siswa berarti ya, bukan berarti dia lewat aja, cuman kayak mungkin minder, atau zaman sekarang kan takutnya ada teman yang ngeliat terus bilang ih caper banget ya gitu, bisa jadi gitu ya. Nah kayak gitu. Oke, saya mau minta tanggapannya nih dari narasumber kita, Pak Nasrul. Bagaimana Pak Nasrul tanggapannya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya Bu Ina. Saya akan membahas satu persatu dahulu ya dalam akhlak Rasulullah SAW terhadap tadi ada pertanyaan terhadap orang tua dan terhadap guru. Baik, saya akan membahas satu ayat, potongan ayat, yakni dalam surat Quran surat Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi, Allah berfirman, kemudian kami jadikan manusia yang kuat ya menjadi lemah.
menjadi lemah kembali dan itu berubah. Nah, ini maksudnya di sini adalah ketika kita gagah, kita muda, kita akan merasa kuat. Tetapi kuat ini tidak abadi. Karena kuat ini akan menjadi lemah ketika kita sudah menjadi orang tua. Oleh karena itu dalam hal ini Rasulullah SAW menunjukkan kepada umat manusia, yakni dalam suatu kisah, yaitu tentang kisah Abu Quhafah. Pada saat itu Muslim telah melakukan Fathul Makkah, yang mana sudah menaklukkan kota Mekah. Nah, kota Mekah ini Rasulullah SAW taklukkan, kemudian semua umat Islam berbondong-bondong untuk masuk Islam. Ya, karena ternyata Islam sudah menaklukkan kota Mekah, yang semua manusia yang menahan diri untuk masuk Islam, akhirnya mereka masuk Islam. Dan ini ada seorang orang tua yang mana beliau adalah Abu Quhafah. Ya, ketika dia tua, Rasulullah SAW tidak meminta orang tua ini untuk membaiat di kota Mekah atau di Ka'bah, tetapi Rasulullah SAW menunjukkan kepada umat Islam, yakni mendatangi si Abu Quhafah tersebut. Maka Rasulullah SAW dalam hal ini pun menyatakan tidak termasuk orang Islam kecuali orang yang menyayangi anak kecil dan menghormati orang tua. Nah, ini adalah satu pembahasan tentang orang tua. Nah, bahkan dalam yang perlu kita ketahui, ya mungkin hadisnya sudah bumi. Ridallahu fi ridal walidin wa suqtullaha fi suqtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Banyaklah kisah bagaimana yang menunjukkan orang-orang yang tidak menaati akan orang tua. Seperti kisah-kisah orang-orang terdahulu. Ya, itu tadi pertama adalah tentang orang tua ya. Nah, ini kita ketahui dulu ya untuk bagaimana sih sikap terhadap guru. Nah, yang perlu kita pahami, tujuan kita menuntut ilmu itu semuanya adalah mengharapkan ilmunya itu bermanfaat. Karena jika ilmu bermanfaat akan dapat berguna bagi nusa dan bangsa, maupun di lingkungan atau di tempat kamu berada nantinya. Nah, ini yang disebut ilmu yang bermanfaat. Dalam meneladani ilmu yang bermanfaat, ini sudah tertuang dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bisalasin." Ya. Ya. Itu adalah Rasulullah SAW menjelaskan ketika seorang anak Adam meninggal dunia, maka akan terputuslah amalnya. Illa bisalasin, kecuali 3 perkara. Apa saja? Shadaqatun jariyah. Pertama adalah shadaqah jariyah. Yang kedua adalah al-ilmu yuntafa'u bih. Adalah ilmu yang bermanfaat untuknya. Yang ketiga adalah waladun sholihun. Yaitu anak yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Ya, orang yang soleh, anak yang soleh. Nah, dalam hal ini ada konteks bahasa adalah al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat baginya. Tentunya dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat ternyata ada hal yang harus dilakukan, yaitu adalah dalam adab berilmu. Dalam menuntut ilmu itu kita perbaiki dulu adabnya. Bahkan pepatah Arab mengatakan, ya, al-adabul fawqal ilmi. Ya, adab itu adalah di atas dari ilmu. Maka yang perlu diperbaiki adalah adab kita dalam menuntut ilmu terlebih dahulu. Ya, baru kalau kita menuntut ilmu dengan adab yang baik, maka kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
dalam adab menuntut ilmu itu terbagi 3. Yang pertama, adab terhadap diri sendiri. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita untuk dalam menuntut ilmu untuk beradab untuk diri sendiri. Ya. Contoh kita berpakaiannya beradab atau tidak, ya, sopan atau tidak. Nah, itu adalah adab untuk diri sendiri. Kemudian adalah yang kedua, adab terhadap guru. Yakni kalau lewat bukan seperti saat ini ya. Ya, banyak sekali orang yang lewat, ampun Bang Jago, langsung lewat buk gitu. Ya. Nah, ini adab terhadap guru, permisi Pak, permisi Bu, assalamualaikum, dan yang lain-lain, banyak lah. Nah, kemudian yang ketiga adalah adab terhadap teman. Tentu saja, ya, ketika kita ingin menjadi orang yang terdidik, tentunya kita harus berkata seperti orang yang sudah terdidik. Katanya tidak seperti kata pasaran. Ya, itu adalah menunjukkan bahwa kita adalah orang yang terdidik, bukan orang yang tinggal di wilayah atau di lingkungan orang yang tidak terdidik. Sehingga dengan demikian kita tunjukkan kepada adab terhadap teman. Ya, dengan kata-katanya yang sopan, kemudian kata-katanya juga dengan sesuai dengan apa yang dia pahami dan dia pelajari. Nah, dapat pada tafsir Al-Khalaq fil Ilmi halaman 5 dan 6. Kalian bisa lihat ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita dengarkan juga penjabaran dari Pak Nasrul ya, selaku narasumber kita, luar biasa. Jadi memang dari zaman dulu tuh Rasul sudah mengajarkan bagaimana akhlak kepada orang tua maupun guru. Nah, salah satunya di sini adalah ketika zaman dahulu di Mekah apa Madinah, Pak? Ya, di Mekah. Jadi jangan sampai ketika Fathul Mekah itu jangan minta tolong sama orang tua gitu ya. Kita yang nyamperin orang tua gitu. Jangan sampai anak orang tua yang nyamperin kita gitu. Itu udah diajarin ya sejak dulu gitu. Terus terhadap guru juga seperti itu ya Pak, karena yang dicari ya memang ilmunya agar bermanfaat untuk nusa dan bangsa dan masa depan peserta didik itu sendiri gitu. Oke, baik, untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada saudara Kaila nih. Baik, terima kasih Bu Ina dan anak-anakku sekalian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih atas pertanyaan dari anak-anak kita tadi. Tetapi sebelum saya melanjutkan apa yang dibahas atau ditanyakan oleh moderator tadi ke siswa kita mengenal dulu bagaimana sih ma'rifatul Rasul agar kita paham dan agar kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat kata orang-orang sekarang ini mencintai berbagai macam figur-figurnya begitu luar biasa. Padahal figur-figur itu belum tentu mendatangkan nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat olehnya. Mati-matian diperjuangkan. Nah, kita menginginkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar nyampe kepada kita. Bahwa Rasulullah itu kita tahu akhlaknya atau adabnya luar biasa. Kita sama-sama sudah tahu juga bahwa di dalam Al-Quran Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh suri teladan yang benar-benar harus kita ambil. Karena Rasulullah itu punya sifat basyariyah, sempurna. Rasulullah itu luar biasa sempurna, ciptakan oleh Allah sempurna basyariyah. Kemudian sifat-sifat Rasulullah itu adalah juga mempunyai akhlak yang agung,
Apa sih yang dikatakan Rasulullah itu? Ketika ditanya oleh para sahabat, apa akhlaknya Rasulullah? Karena ulukil azim. Bahwa Rasulullah itulah mempunyai akhlak budi pekerti yang agung. Banyak contoh-contohnya, mungkin ketika waktu itu ada orang Yahudi yang buta, sudah tua buta, tetapi Rasulullah setiap pagi selalu memberi makan bubur. Ini salah satu contoh akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saat itu setiap pagi orang buta itu, Yahudi itu disuapin oleh Rasulullah dengan lembut, dengan kasih sayang. Padahal orang Yahudi itu juga ditanyakan bahwa kenal nggak dengan Muhammad. Bahkan dia mencacinya gitu kan. Muhammad itu adalah perusak gitu kan. Muhammad itu adalah dia benar-benar memporak-porandakan peradaban nenek moyang kita. Nah, sewaktu-waktu singkat cerita Rasulullah itu meninggal dunia. Digantikanlah oleh Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar mendatangi apa kebiasaan Rasulullah kalau pagi itu. Karena Rasulullah Abu Bakar melanjutkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar datang ke orang Yahudi yang buta, sudah buta dan tua. Ternyata ketika disuapin buburnya beda ya, kelembutannya ya, rasanya. Akhirnya orang buta itu, bahwa ini bukannya yang seperti biasa memberikan aku bubur atau nyuapin aku bubur. Ternyata Abu Bakar menangis bahwa Rasulullah telah meninggal, dan orang Yahudi tersebut juga menangis ya, bahwa akhirnya dengan izin Allah orang Yahudi tersebut adalah hijrah masuk Islam. Itu contoh yang luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak, luar biasa ya penjabarannya, bahwasanya bagaimana Rasul itu begitu luar biasa ngedidiknya, bahkan dari zaman dulu ngedidik dari pribadi kita sendiri ya Pak. Terus udah kayak gitu bagaimana mendidik keluarga terlebih dahulu, baru ke masyarakat gitu, sehingga menjadikan bukan hanya sebagai masyarakat yang berpendidikan saja, tetapi menjadi masyarakat yang Islamiah gitu ya Pak ya. Nah, sehingga dari pertanyaan Kaila sendiri gitu kan, jadi menghindari ya Pak, menghindari dari pergaulan bebas maupun narkoba dan lain sebagainya, seperti itu ya Pak ya. Baik, untuk selanjutnya saya mau tanya nih sama admin. Admin, kalau misalnya menurut admin itu sendiri, gimana sih tanggapan admin sebagai remaja dengan menanggapi lingkungan sekitar remaja, hubungan antara remaja dengan lingkungan sekitar, kayak misalnya dengan alam, dengan masyarakat itu sendiri yang tadi sudah Pak Hasan sampaikan. Sekarang tuh gimana sih peran remaja itu sendiri kayak gimana? Silakan. Baik, menurut saya remaja yang baik itu yang bisa merawat lingkungannya juga, yang bisa merawat bersosialisasi dengan baik kepada lingkungannya juga, kayak bersosialisasi pada orang lain, tetangga, benar-benar ya menjaga banget lah lingkungan gitu, jangan sampai merusak, karena kalau emang merusak tuh dampaknya bakal luar biasa banget, bisa dunia nanti apalagi kalau misalnya remaja buang sampah sembarangan, buang sampah sembarangan ya. Terus sama masyarakat dia suka nongkrong, tidak sopan terhadap keluarga, itu kan kayak bikin nama baik juga ya, bikin nama baik bagi remaja tuh, bikin nama baik kotor gitu. Jadi sebaiknya remaja yang baik, remaja yang bisa remaja yang bisa merawat dan menjaga lingkungannya atau gitu nama sih. baiknya itu Iya, sendiri betul. ya. Nah, sekarang kalau misalnya menanggapi remaja sekarang tuh punya simpati dan empati nggak sih?
Gimana? terhadap lingkungan itu sendiri? Ada yang ada yang tidak sih sebenarnya. Gitu. Kalau yang tidak dia bodoh